Terima kasih semuanya. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Eh, ini adalah Abraham part 2 ya. Kenapa saya harus membawa Abraham part 2 ketika diam itu tidak selalu emas? Karena pertama, saya ingin memberikan satu klarifikasi dulu. Karena ketika saya sharing ini di dalam kompak, ada teman kompak saya yang melakukan satu kritik terhadap saya. Dan kritik itu menurut saya adalah satu hal yang baik buat kita. Jadi bagi saya dulu saya adalah orang yang anti dikritik. Apalagi terutama orang-orang yang menurut saya nih ya, orang-orang yang punya karunia mengajar. Ketika dia dikritik atas pengajarannya, mereka akan mudah tersinggung. Tetapi di dalam kompak, kita harus belajar untuk menjadi rentan, untuk menjadi terbuka, untuk bisa memberikan celah untuk supaya orang lain bisa mengkritik kita. Jadi dalam kompak itu yang membuat saya bisa untuk belajar menerima kritikan dari orang lain. Jadi klarifikasinya adalah dia setuju dengan ratapan, dia setuju dengan doa-doa yang menurut yang agak dalam tanda kutip doa-doa yang berani kepada Tuhan, tapi dia tidak setuju tentang Abrahamnya. Kenapa Abraham disebut gagal? Nah, saya ingin memberikan satu klarifikasi supaya tidak menimbulkan bias terhadap Abraham part pertama. Yang pertama, Middleton tidak pernah berkata Abraham itu salah atau tidak beriman. Menurut Middleton, Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa taat diam atau diam taat adalah satu-satunya cara beriman. Yang kedua, Middleton tidak pernah mengatakan Abraham itu gagal total. Ia hanya mengajak pembaca untuk memperhatikan hal yang sering dilewati, yaitu kalau di Kejadian 22 Abraham tidak berbicara sama sekali kepada Tuhan, padahal di Kejadian 18 tentang Sodom dan Gomora, Abraham berani speak up terhadap Tuhan. Ini adalah satu fakta di dalam Alkitab kita. Fakta ini layak direnungkan, bukan langsung ditutup, bukan langsung menjadi satu tradisi bahwa Abraham itu puncaknya di Kejadian 22 imannya gitu. Ini adalah pertanyaan iman, bukan tuduhan dari iman. Jadi saya juga mengakui bahwa di Kejadian 22 bahwa Abraham itu berhasil melakukan firman Tuhan. Bukan Abraham tidak berhasil melakukan firman Tuhan. Demikian juga Middleton juga berkata hal yang demikian. Nah, Alkitab itu sendiri penuh dengan iman yang bersuara. Abraham berdebat dengan Tuhan di Kejadian 18. Musa sering protes. Mazmur penuh keluhan. Ayub berseru keras. Maria bertanya ketika dia mengandung Tuhan Yesus, bagaimana mungkin hal ini terjadi padaku? Nah, dan kedua Yesus berdoa dalam pergumulannya di Taman Getsemani dan di kayu salib. Berbicara kepada Tuhan bukan tanda kurang iman, tetapi itu merupakan satu proses bagian dari iman yang alkitabiah. Jadi Middleton juga tahun 2022 Middleton juga melakukan satu klarifikasi dengan membuat satu panel discussion tentang Abraham Silence. Jadi di situ iya ada suara bocor. Kita tidak tahu orang namanya mohon. Oke, saya mute dulu ya. Oke, Middleton melakukan klarifikasi kesalahpahaman bahwa buku ini bukan mengajak orang menolak ketaatan. Buku ini juga bukan mengajak orang memerintah melawan Tuhan. Ia hanya berkata, jangan jadikan kata ketaatan diam sebagai standar iman. Middleton tidak sedang mengkoreksi Abraham dan tidak mengkoreksi Alkitab. Ia sedang mengkoreksi kebiasaan gereja yang terlalu bercepat berkata, kalau beriman, diam saja. Tuhan pasti nolong. Tuhan pasti bela. Padahal Alkitab juga mengajarkan iman yang berani berseru. Nah, ini adalah gambar Middleton ketika dia melakukan satu klarifikasi dengan 6 orang Biblical scholar, yaitu Shay Held, Rachel Adelman, Mark Sweeney, Carmen Imes, Rebecca Eklund, dan Brittany Kim. Jadi ini tahun 2022 itu masih ada COVID ya. Dari hasil analisis itu, Middleton sudah mengklarifikasikan kepada orang-orang yang membaca buku dia. Karena itu, saya ingin membagikan tokoh lain selain Abraham yang dibahas di dalam Abraham Silence ini.
Kalau kita mencari satu standar emas untuk doa yang berani dalam Alkitab, maka tokoh itu adalah Musa. Middleton menyebut Musa sebagai oposisi yang setia. Gelar ini menarik. Karena apa? Karena Musa adalah seorang sahabat Allah yang bukan hanya berkata ya kepada Tuhan, tetapi berani menentang rencana Allah demi keadilan dan belas kasihan. Mari kita lihat di Keluaran 32 ini. Ini adalah ketika peristiwa tentang lembu emas. Ketika Musa menerima 2 buah batu itu. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Perhatikan kata bangsamu. Tuhan bilang pada Israel itu adalah bangsa Musa, bukan milikku, seakan-akan seperti itu. Mereka itu sudah menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud dan mempersembahkan korban. Sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, sesungguhnya mereka adalah satu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Dan yang menarik di ayat 10 ini adalah Tuhan berkata, biarkan aku, dia Tuhan. Tapi kenapa Tuhan berkata biarkan aku, seakan-akan dalam tanda kutip ingin memberi satu hint, memberi satu petunjuk kepada Musa untuk melakukan doa atau melakukan intervensi terhadap apa yang dia ingin lakukan. Dan bahkan di dalam ayat ini Tuhan itu berjanji, bangsa Israel itu akan aku musnahkan, tetapi engkau tidak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Nah, saat itu memberikan wawasan kata biarkanlah aku itu sebenarnya adalah satu lampu hijau, undangan untuk Musa menyela, untuk Musa melakukan doa syafaat. Allah seolah-olah memberi ruang dialog bagi Musa untuk melangkah membela, maju dan membela umatnya. Musa tidak menyanyiakan kesempatan ini, dia tidak diam membisu, melainkan berdebat menggunakan janji Allah sendiri sebagai senjatanya. Ketika Allah menyebut bangsa Israel sebagai bangsamu Musa, apa yang dilakukan Musa? Ia menolak tawaran Allah. Ia menolak tawaran Tuhan untuk memulai dengan bangsa baru dengan dirinya. Ia berdiri celah di antara tembok. Berdiri di antara tembok untuk membela bangsanya. Karena seorang nabi tidak hanya berbicara untuk Allah kepada umatnya, tetapi juga kepada Allah demi umatnya. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Allahnya dengan berkata, mengapa Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar, dengan tanah yang kuat? Ketika Allah menyebut bangsa Israel sebagai bangsamu Musa, Musa memutarbalikan tanggung jawab itu dengan mengatakan, mereka adalah umatmu Tuhan. Jadi Musa ini membalikkan apa yang perkataan Allah dengan apa? Dengan firman Allah. Dengan memberikan satu reasoning. Yaitu apa yang akan dikatakan orang Israel ketika mereka melihat bahwa Allah telah membawa keluar dari Mesir dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung, membinasakannya di muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Terus Musa juga mengingatkan Tuhan kepada janji-janji Tuhan, kepada firman-firman Tuhan yang ada. Ia mengingatkan kepada Tuhan bahwa ingatlah kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Israel, hamba-hambamu itu. Sebab pada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan firman mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kau janjikan itu akan kau berikan kepada turunanmu.
supaya demikianlah pun menjadi miliknya untuk selama-lamanya. Ayat 14. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkan atas umatnya. Hasilnya luar biasa. Ketika Musa melakukan doa syafaat, doa intercession ini, Tuhan tidak marah kepada Musa karena bantahan tersebut. Sebaliknya, teks mencatat bahwa Tuhan menyesal. Dia berubah pikiran, Naham, mengenai malapetaka yang direncanakannya. Musa melakukan keberanian, melakukan doa. Musa melakukan intersesi doa syafaat. Keberanian untuk mengubah pikiran Allah. Ini adalah satu strategi Musa. Di dalam doa syafaat itu, dia menggunakan reputasi Allah. Tuhan, apa yang terjadi kalau orang-orang Mesir melihat bahwa engkau membawa mereka keluar untuk dihancurkan, untuk dimusnahkan. Dan Musa juga melakukan argumen dari doa itu bahwa sumpah Allah kepada Abraham, Ishak dan Israel ini adalah intervensi doa. Hasilnya menyesallah Tuhan atas malapetaka yang dirancangkannya. Dan di Wahyu, di Keluaran 34 ayat 6 sampai 7, disitulah memicu nama YHWH, Allah yang penuh kasih setia dan tanpa syarat. Ini membuktikan bahwa Allah menghargai seorang mitra dialog yang memiliki cutpah atau keberanian radikal yang lahir dari kedekatan hubungan. Melalui Musa kita belajar bahwa iman yang sejati tidak harus selalu berupa kepatuhan yang bisu. Menjadi oposisi berarti kita mempercayai Allah kita, sehingga kita berani bergelut dengannya demi keadilan, karena kita tahu bahwa hatinya penuh dengan belas kasihan. Yang kedua, kalau tadi kita belajar dari Musa sebagai model intersesi yang berani, kita belajar beralih ke tokoh Ayub. Ayub adalah model utama tentang kejujuran radikal di tengah penderitaan yang tidak tertahankan. Middleton berpendapat, premis utama kitab Ayub adalah bagaimana seharusnya orang benar berbicara saat dunianya itu runtuh, saat dunianya itu terasa tidak adil. Kita ingat di dalam Ayub 1 ayat 9, ketika iblis berkata kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa, Ayub takut akan Allah. Ini adalah tantangan si pendakwa. Seakan-akan bahwa Ayub itu karena mendapat berkat dan perlindungan Tuhan. Bahwa Ayub itu melayani Allah. Ayub itu baru takut akan Allah. Coba kalau berkat dan perlindungan itu tidak ada. Makanya yang hadir adalah penderitaan yang ekstrim. Ketika berkat dan perlindungan itu digantikan penderitaan yang ekstrim. Kita tahu tentang kisah Ayub di Ayub 1 dan Ayub 2 itu. Bahkan di Ayub 2 ayat 9, istrinya berkata, maka berkatalah istrinya kepadanya, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Jadi Ayub mempunyai beberapa opsi bicara. Pertama, saran dari istrinya adalah mengutuki Allah dan mati. Selesai penderitaan. Tuhan ambil aja nyawaku sehingga aku selesai. Ini adalah salah satu hal yang pernah dinyatakan oleh salah satu anggota kompak saya ketika dia menerima penderitaan yang begitu besar. Dia seakan-akan, saya nggak kuat Tuhan. Mendingan Tuhan ambil, kalau bunuh diri dosa. Tapi kalau Tuhan yang bunuh selesai. Penderitaan yang ekstrim seringkali membuat kita memilih jalan yang ekstrim juga. Kalau kita bertindak terhadap dengan menolak kasihnya Allah. Dan opsi yang kedua adalah penerimaan pasif. Yaitu di Ayub 1 ayat 20. Maka berilah Ayub lalu mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya, dan kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil,
terpujilah nama Tuhan. Kita tahu bahwa di dalam Ayub 1 ayat 22, dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ini adalah penerimaan pasif. Tetapi namun akhirnya, Ayub protes. Ayub mengeluarkan keluhan dan tuntutan keadilan. Ayub melakukan seperti yang kita pelajari waktu itu adalah di dalam Mazmur 39. Yang awalnya bungkam, akhirnya nggak tahan juga. Sehingga Ayub melakukan protes dan menuntut keadilan. Ayub 7 ayat 11. Oleh sebab itu, aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku, beritahukanlah aku, mengapa engkau berperkara dengan aku. Ayub melakukan ayat-ayat ini bicara adalah Ayub melakukan ini semuanya berbicara kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Saya ingin memberikan satu batasan bahwa ini bukan bicara kepada teman-temannya, tetapi Ayub berbicara kepada Tuhan. Dan 19 ayat 6, insyafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadapku dan menebar jalannya atasku. Sesungguhnya aku berteriak kelaliman, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan. Jalanku ditutupnya dengan tembok, sehingga aku tidak dapat melewatinya. Dengan jalan-jalanku dibuatnya gelap. Pernahkah Bapak Ibu mengalami kehidupan di mana jalan-jalan kita dibuatnya gelap? Ayub mengutarakan itu di dalam doanya. Maka Ayub melanjutkan uraiannya. Demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi yang maha kuasa, yang memedikan hatiku. Pernahkah Bapak Ibu mengalami penderitaan yang tidak tertahankan? Saya pernah mengalaminya. Saya pernah sharing ini juga di dalam MCD. Dan ketika saya sharing part 1 ini di dalam kompak saya bertanya, pernahkah teman-teman mengalami ratapan yang ekstrim kepada Tuhan? Dan mereka menjawab iya. Dan mereka menjawab pernah. Setelah ratapan itulah, barulah kita memperoleh sedikit kelegaan. Walter Brueggemann mengatakan, kita tidak bisa langsung melompat ke orientasi yang baru, yaitu pemulihan, tidak kembali kepada masa lalu, tanpa melewati yang namanya lembah disorientasi, kehancuran, luka, kehilangan. Ketika kita ada di dalam lembah ini, kita membutuhkan yang namanya bahasa ratapan. Ini mirip di dalam tahapan perkembangan iman dalam buku Critical Journey Stages of Life oleh Janet Hackberg dan Robert Woolwich, bahwa di dalam tahapan perkembangan iman itu ada tembok yang namanya the wall. Tembok itu adalah pertemuan antara kehendak kita dengan kehendak Allah. Ini adalah penyerahan total. Ini yang memecahkan hambatan. Dan inilah yang membuat penyembuhan yang mendalam. Tetapi tembok yang kita alami itu bisa dalam waktu yang tidak singkat. Bisa 2 tahun seperti yang saya alami. Dalam perjalanan iman kita, kita sering mengalami fase yang namanya fase orientasi. Itu ada di tahap 1 di dalam Critical Journey of Faith itu. Itu adalah masa iman sekolah minggu, di mana hidup teratur, aman, koheren,
kita doa dijawab Tuhan, kita merasa memiliki kendali dan percaya bahwa ketaatan selalu mendatangkan berkat yang tidak terlihat. Namun pertumbuhan spiritual yang sejati menuntut kita untuk bergerak lebih dalam, memasuki yang namanya ke journey inward, yaitu yang ada di tahap 4. Jadi antara tahap 4 dan tahap 5 ada yang namanya the wall. The wall inilah banyak orang yang menyerah, banyak orang yang pahit sama Tuhan, pahit terhadap keadaan, tapi banyak orang juga yang berhasil menembus the wall itu, sehingga dia mengalami yang namanya perjalanan keluar. Dia tidak lagi melihat ke dalam dirinya, tetapi dia melihat keluar dari dalam diri. Kita akan membentur tembok. Tembok ini adalah malam gelap jiwa, di mana dunia kita runtuh, penjelasan agama yang lama terasa hampa, strategi yang lama untuk mengandalkan kekuatan sendiri menjadi Superman atau Superwoman atau sekedar menjadikan Yesus hashtag tidak lagi berhasil. Tembok ini seringkali seperti lorong gelap di mana semua pintu tertutup dan Tuhan terasa sangat diam. Di titik genting inilah ada pertemuan antara kehendak kita dengan kehendak Tuhan yang terjadi secara tatap muka. Tembok ini bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk memecahkan hambatan ego yang kita bangun. Godaannya adalah, apakah kita diam, menerima pasif keadaan yang kita alami melumpuhkan, atau kita melakukan doa ratapan, doa yang berani kepada Tuhan, dan ratapan yang jujur. Melewati tembok berarti belajar untuk menyerah. Menurut Shelley Walsh, itu bukan tanda kekalahan, melainkan sebuah kemenangan. Justru di tembok ini kita harus menyerahkan kehendak kita dengan melampiaskan apa perkataan kita, apa yang kita alami. Kita harus melepaskan kontrol yang sebenarnya tidak pernah kita miliki dan membawa kepingan puzzle hidup kita yang hancur kepadanya. Ketika kita melewati tembok ini, bata demi bata, melalui kejujuran radikal, kita baru masuk ke orientasi yang baru, seperti Brueggemann katakan, atau journey onward, seperti Herbert yang katakan di dalam tahapan perjalanan iman. Slide ini memperhatikan ada dua benturan cara komunikasi dengan Tuhan. Di satu sisi ada teman-teman Ayub. Ketika kita mengalami masalah, seringkali teman-teman gereja kita menjadi pembelanya Allah. Mereka memiliki teologi yang rapi, namun dingin. Mereka tidak memperhatikan penderitaannya Ayub. Sehingga berargumen, Allah itu adil. Penderitaanmu pasti karena dosamu. Seringkali teman-teman kompak kita, teman-teman gereja kita, bicara Allah tanpa empati. Bukannya menghibur kita, malah mengeluarkan ayat, mengeluarkan firman. Ini adalah yang terjadi Bapak Ibu. Di dalam gereja kita juga. Di dalam teman-teman kita juga. Kenapa? Karena mereka menggunakan, teman-teman Ayub ini menggunakan skema sebab akibat yang mekanis. Jika seseorang menderita, pasti itu dari dosa. Mereka mencoba membela Allah dengan cara menyalahkan korban Ayub. Berbicara Allah, kesalahan mereka bukan pada doktrinnya, tapi cara komunikasinya. Mereka memperlakukan Allah sebagai objek studi yang harus dipertahankan, bukan pribadi yang mempunyai hubungan. Ini yang disebut Middleton adalah ortodoksi yang munafik. Karena mereka lebih peduli terhadap kerapian sistem teologi daripada empati terhadap penderitaan manusia. Nasihat kita berfokus kepada ilmu teologi. Kita belajar Alkitab, kita saat teduh, kita gunakan ayat itu untuk menyerang teman kita. Daripada penderitaan manusia. Berbeda dengan teman-temannya, Ayub membawa gugatannya langsung ke hadapan takhta Allah dalam bentuk ratapan agresif yang berani mengeluarkan kata-kata yang kasar, penuh amarah, tuntutan keadilan. Ia mengeluarkan keberanian radikal cutbah itu
yang lahir dari kepercayaan, yang lahir dari hubungan. Allah cukup besar untuk menerima kejujuran tersebut. Ayub mempertahankan integritasnya. Ia tahu ia tidak bersalah atas tuduhan yang dituduhkan teman-temannya. Meskipun ia tidak bisa melihat di mana Allah saat itu. Dia tidak bisa melihat di mana Tuhan. Ayub mewakili kejujuran yang kasar. Iman yang berani memegangi Tuhan, melawan rencana Tuhan sendiri demi kasih dan keadilan. Ini adalah bukti dari perjalanan iman yang dewasa, di mana kejujuran Ayub lawan dengan dogma-dogma atau doktrin yang teman-teman Ayub lakukan. Di sinilah kita melihat suatu paradoks teologis, drama teologis yang terbesar. Teman-teman Ayub mengira mereka sedang menolong Tuhan dengan memberikan jawaban-jawaban agamis yang rapi, namun dingin. Mereka terjebak berbicara tentang Tuhan tanpa peduli pada rasa sakit Ayub. Tetapi ketika Ayub melakukan jalur yang berisiko itu, kejujuran total, ia tidak peduli jika jawabannya terasa kasar atau tidak sopan. Ia menggugat Tuhan langsung ke wajahnya. Tebak siapa yang menang di mata Tuhan. Kita baca di Ayub 42 ayat 7. Murkaku bangkit terhadap engkau, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Kesimpulannya, Allah lebih menghargai protes yang jujur daripada ortodoksi munafik. Doa yang berani sebagai tanda hubungan yang hidup. Ini mengajarkan iman yang dewasa tidak membungkam rasa sakit, tetapi menjadikannya bahan bakar untuk berdialog kepada Sang Pencipta. Siapa Allah yang kita sembah? Bukan tirani. Allah tidak menuntut kepatuhan bisu. Allah menuntut mitra perjanjian. Allah menuntut bukan budak, bukan robot. Allah menyukai oposisi yang setia dan keberanian suci. Hubungan yang sehat dengan Allah melibatkan dialog antara penundukan diri dan perlawanan. Keintiman sejati mampu menahan beban dari pertanyaan kita. Saya ingin memberikan satu slide khusus ini adalah supaya batasannya apa yang membuat kita di mana antara perbedaan antara kejujuran dan kelancangan. Sehingga mungkin di antara kita berpendapat bahwa bagaimana saya bisa berani seperti itu? Bagaimana batasannya supaya saya tidak lancang terhadap Tuhan, tetapi saya mengeluarkan kejujuran dan ratapan dan syafaat. Di dalam doa kita bisa melihat dari arah pembicaraan. Kalau jujur itu, bicara kepada Allah, membawa langsung keluhan itu ke hadapan tahtanya. Tetapi kalau lancang itu, berbicara tentang Allah di belakangnya, atau bersungut-sungut seperti Israel di padang gurun. Dan tujuan akhir dari doa itu, kita berharap Tuhan sebagai Allah tetap setia memegang janjinya dan karakternya, seperti apa yang Musa dan Ayub lakukan. Tapi kalau lancang itu, menghakimi Allah, menolak otoritasnya dengan mengutuknya, seperti apa yang disarankan dari istri Ayub. Dilihat dari sikap batin kita, kejujuran atau ratapan syafaat itu dilahir dari kepercayaan yang dalam. Seorang yang berani jujur ketika ia merasa cukup aman dalam kasih Allah. Sikap batinnya adalah dia pahit terhadap Allah. Menarik hubungan, keluar dari komunitas, keluar dari gereja, dan tidak lagi mengharapkan jawaban. Yang kedua, isi ucapan. Dia mengartikulasi rasa sakit yang nyata tanpa diedit. Seperti yang tadi kita baca di Ayub. Bahwa ia ingin mati. Tuhan tidak adil. Tidak ada jalan di sekelilingku. Isi hati dari kelancangan adalah menggunakan kata-kata yang menyesatkan dan menyombongkan diri.
Ketika kita meratap seperti Ayub, sebenarnya kita sedang memegang tangan Tuhan dan menolak untuk melepaskannya, sehingga ia bertindak sesuai dengan karakter kasih-Nya. Dibandingkan dengan rancangan dan kebebalan, di mana seorang menyerah, dia menjadi pahit terhadap gereja, pahit kepada Tuhan, dan akhirnya dia tidak berdoa lagi, memutuskan komunikasi dengan Tuhan. Mari kita berpindah dari kepatuhan bisu, kemitraan yang berani. Dari ketaatan yang hanya diam, dengan doa yang berani, dialog yang jujur. Dari patuh tanpa kata. Kamu itu ikutin aja kata-kataku. Yang kadang-kadang dikatakan juga oleh pemimpin kita. Tapi juga kita harus menjadi orang yang jujur. Berani mengutarakan pendapatan kita dari batin kita yang dalam. Kita melalui ratapan, kisah Musa, perjuangan Ayub, kita belajar bahwa Allah merindukan mitra dialog yang jujur itu. Untuk memudahkannya, saya akan memberikan satu analogi yang tentang penasihat yang terpercaya. Bayangkan ada seorang raja memiliki penasihat yang terpercaya. Penasihat yang buruk hanya akan berkata ya terhadap semua perintah. Bahkan ketika perintah itu merugikan rakyatnya. Karena ia takut, ia mencari rasa aman. Tetapi penasihat yang setia dan berani akan memegang tangan pemimpinnya dan berkata jujur, Raja, ini tidak sesuai dengan kebaikan hatimu demi tujuan yang mulia. Itulah yang disebut oposisi yang setia. Di mana kita membawa kejujuran batin kita, rasa sakit kita, kebingungan kita, ke hadapan tahta kasih karunia dengan keberanian yang tulus. Mari kita lihat adalah teladan kita yang sempurna. Yesus itu adalah teladan kita yang sempurna. Kita baca di dalam Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ketika Yesus menghadapi penderitaan yang di bumi, Yesus tidak menghadapi dengan keheningan yang bisu. Ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratapan dan air mata kepada Allah yang sanggup menyelamatkan dia dari maut. Hal yang menarik dari ayat ini adalah kalimat ia didengarkan karena kesalehannya atau rasa hormatnya. Middleton menekankan rasa hormat Yesus kepada Bapa tidak membungkam suaranya. Ketaatan sejati Yesus justru memberi ruang kepada pergulatan yang kuat, seperti bergumul dengan Allah. Yesus menunjukkan kepada kita suatu dialog, hubungan timbal balik antara keberanian untuk memprotes dan penyerahan diri yang penuh percaya, sehingga ia dapat berkata, bukan kehendakku yang terjadi. Pesan ini jelas, iman yang dewasa tidak membungkam rasa sakit. Jika Yesus sendiri bersuara dengan air mata dan teriakan di tengah penderitaannya, maka keheningan bukanlah satu-satunya standar taat. Allah justru merindukan kita datang kepadanya dengan kejujuran, membawa segala kerapuan kita ke hadapannya tanpa perlu menyembunyikan di balik topeng kesalehan yang palsu. Dalam Ibrani 4 ayat 16, sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ayat ini adalah suatu undangan untuk memecah keheningan dan meninggalkan sikap pasrah, fatalisme yang palsu itu, yang didasari oleh rasa takut. Kadang-kadang kita terpaksa harus mengedit doa kita agar terdengar sopan kepada Allah. Namun Alkitab mendorong kita untuk bersikap jujur sepenuhnya di hadapan Allah. Richard Middleton menjelaskan, ini adalah keberanian bukan kelancangan, melainkan inilah yang disebut cutpa. Keberanian yang radikal,
yang lahir dari hubungan kedekatan, bukan hamba yang diam. Bahwa Allah secara positif untuk datang kepadanya dengan keberanian. Marilah kita datang dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Berarti Allah tidak menginginkan hamba yang sebagai robot, patuh kata-kata. Disinilah pesan Shelley Walsh menjadi sangat relevan bagi kita. Seringkali kita diam karena kita merasa tidak cukup atau tidak layak. Walsh dalam bukunya It's Okay Not to Be Okay mengatakan, dunia ini memang oke, tetapi Yesus ada di sini. Bahwa dunia ini memang tidak oke, Dunia ini memang tidak oke. Justru karena dunia ini tidak oke, maka Yesus perlu datang ke dunia. Maka kasih karunia Allah, Yesus itu adalah jawaban kepada kita. Datanglah dengan percaya diri untuk menerima belas kasihan saat merasa tidak oke atau tidak cukup. Datanglah secara terbuka mengenai area-area yang di luar kendali kita. Di taktanya kita dapat menerima rahmat, bukan penghakiman. Ingatlah bahwa di taktanya Anda tidak akan menemukan penghakiman yang kejam, melainkan rahmat dan kasih karunia untuk menolong pada saat kita dibutuhkan. Allah tidak terhina dengan kejujuran kita yang mentah. Justru Dia sedang menunggu kita untuk datang apa adanya. Kita bukan hamba robot, melainkan mitra dialog. Mari kita rubah dari kepatuhan buta dan diam menjadi menolak untuk diam, melakukan doa syafaat seperti Musa, melakukan pembelaan integritas seperti Ayub, berani mengugat ketidakadilan batin kepada Sang Pencipta. Realitasnya, kadang-kadang ada jebakan yang namanya budaya diam atau topeng kesalehan. Jebakan budaya diam itu yang berkata, kita untuk terlihat kuat dan tidak apa-apa, ya kita diam aja. Supaya kelihatan semua baik-baik saja di hadapan Tuhan. Justru di dalam kompak, di dalam komunitas, dibutuhkan kerentanan. Bagaimana teman-teman kita mengetahui kita ada masalah? Kita ada problem kalau kita tidak membuka diri kita. Kita harus belajar untuk membuka diri kita. Bagian mana yang kita harus sampaikan. Dan itu seakan-akan kita melakukan topeng plastik untuk menutupi kerentanan kita yang sebenarnya. Shelley Walsh dalam metafora hidup ini adalah seringkali hidup kita itu terasa seperti kepingan puzzle yang hancur atau hilang. Di dalam bukunya It's Okay Not to Be Okay, seringkali kita merasa bahwa hidup kita hanya kumpulan kepingan puzzle yang hancur dan berserakan. Sehingga kita cenderung menunggu, pasrah, diam, hingga semuanya kembali utuh sebelum berani menghadap Tuhan. Namun Walsh dalam buku It's Okay Not to Be Okay menekankan, Tuhan justru rindu kita membawa potongan yang rusak itu dan menyerahkan semua kepingannya kepadanya. Kita diajak untuk membawa apapun yang kita miliki sekarang. Bahkan jika itu merasa bekal yang tidak akan cukup. Seperti anak kecil yang memberi 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus untuk memberi makan 5.000 orang. Kita tidak perlu memiliki kekuatan sendiri. Karena pada dasarnya kita memang tidak pernah dirancang untuk menjadi cukup tanpa Yesus. Di tangan Yesus itulah ketidakcukupan kita diberkati, dipecah-pecahkan, digunakan untuk menunjukkan kuasanya yang sempurna di tengah kelemahan kita. Pada akhirnya, segala luka, trauma, masa lalu tidak lagi dipandang sebagai tanda kegagalan atau kelemahan yang memalukan. Itu akan bertransformasi menjadi luka-luka kemenangan. Luka-luka inilah menjadi bukti permanen. Tuhan telah menyembuhkan kita dan menjadi pengikat kasih-Nya jauh lebih perkasa daripada pencobaan apapun yang pernah menghancurkan hidup kita. Langkah kunci kejujuran sebelum
penyerahan adalah kita harus mengakui kita tidak sedang baik-baik saja. Kita harus belajar melepaskan kontrol. Kita harus belajar untuk jujur. Kita harus mengakui kita sedang macet, stuck, berjuang, dan hancur. Ada undangan Tuhan. Dia tidak menunggu Anda sempurna. Sempurna itu nanti ketika kita di surga. Ia menunggu kita menumpahkan seluruh isi hati kita apa adanya. Penutup dan panggilan adalah dengan keberanian di hadapan takhta kasih karunia. Tuhan tidak terhina oleh kejujuranmu. Dia mengundang kita untuk berani datang ke hadapan takhta kasih karunia itu dengan kejujuran yang kasar. Ia justru tersentuh oleh kepercayaanmu untuk menjadi dirimu sendiri di hadapannya. Marilah kita berhenti mengedit doa-doa kita agar terdengar sopan. Datanglah dengan keberanian untuk menemukan rahmat tepat pada waktunya. Ada sebuah analogi kejujuran dalam iman. Mengapa jeritan kepada Tuhan seringkali lebih suci daripada keheningan yang sopan? Hidup adalah seperti di ruang dokter. Di dalam analogi ini, penderitaan adalah prosedur medis, menyakitkan, namun diperlukan untuk penyembuhan. Sang dokter mewakili proses-proses tersebut. Namun ada sosok lain di ruangan itu, sang bapa yang memeluk anaknya saat sedang proses itu berlangsung. Rasa sakit itu nyata. Pertanyaannya adalah, bagaimana reaksi kita terhadap Allah yang memegang kita? Reaksi kita yang pertama adalah jujur. Mereka tidak menyembunyikan rasa sakitnya. Mereka langsung berteriak, "Sakit dok, aku takut." Mereka nangis. Mereka menjadi cengeng. Mereka langsung berteriak kepada Bapa yang memegang mereka. Apakah kita adalah orang yang jujur? Apakah Bapak Ibu pernah jujur gak kepada orang tua kita? Pernah jujur gak mengungkapkan rasa sakit? Rasa iri hati kita bahwa orang tua kita itu pilih kasih. Mami atau papi lebih sayang kepada adik-adik kita. Saya pernah Bapak Ibu. Saya pernah berkata kepada mami saya, "Mami, kamu lebih sayang terhadap adik saya dibandingkan saya." Itu adalah peristiwa waktu saya SD. Dan ketika saya ngomong itu membuat syok kepada mami saya. Dia bertanya, "Kenapa bisa begitu? Kamu ngomong begitu?" Kemudian saya ceritakan apa adanya. Ketika saya jujur dengan perasaan saya merasa lega. Tidak ada lagi lapisan kecurigaan terhadap mami saya. Dan saya merasa perlakuan mami saya berbeda kepada saya. Karena kejujuran sikap iri hati saya. Mari kita refleksikan. Apakah kita pernah berbicara jujur kepada Bapa kita? Kepada Tuhan kita? Ketika kita mengalami di dalam jalan yang buntu, apakah saya masih jaim, berdoa dengan kata-kata yang tertata, tidak bicara terus terang kepada Tuhan kita, tidak mengungkapkan pergumulan kita? Karena jeritan itu sebenarnya adalah koneksi. Allah tidak marah terhadap jeritan itu. Ia menghargai kejujuran di tengah rasa sakit. Dengan menyuarakan rasa sakit kepada sang ayah, si anak mempertahankan hubungan. Mereka tidak lari menjauh. Mereka justru mendekat, bahkan ketika sedang terluka. Ini adalah bentuk kepercayaan yang murni. Ini adalah bentuk keintiman. Kejujuran itu tidak menghina Tuhan. Itu mengundang yang masuk. Apakah kita adalah skenario yang pertama? Seorang anak yang jujur di tengah penderitaan kita. Atau kita menjadi skenario yang kedua? Anak yang berontak. Pernah nggak Bapak Ibu melihat di dalam ruang dokter itu seorang anak kecil berkata, "Aku benci ayah.
Aku mau pergi dari sini. Ini adalah satu respon anak yang bebal. Dia tidak mengekspresikan rasa sakitnya, tapi dia menolak kehadiran daripada ayah. Dia menolak proses itu. Dia memutuskan hubungan dengan berkata, tidak, aku ingin pergi dari masalah ini. Kita seakan-akan itu kita menendang lengan yang justru memegang kita. Ketika kita menyatakan, aku ingin pergi, justru sikap itulah yang menjauhkan kenyamanan tepat di saat kita saling membutuhkan. Kita harus membedakan antara berseru kepada Allah atau sebenarnya kita berjalan menjauh dari Allah. Atau skenario yang ketiga, kita menjadi pribadi yang diam, bisu. Pernahkah Bapak Ibu melihat itu juga? Ketika kita ada di dalam sebuah ruangan dokter, seorang anak itu diam, tidak bergerak ketika jarum suntik itu masuk ke tangannya. Apa yang terjadi di anak itu? Dia membisu karena teror. Karena ia berasumsi keheningan adalah sikap yang diinginkan ayah. Sehingga ia terlalu lumpuh untuk berbicara. Karena apa? Karena orang tua kadang-kadang berteriak di dalam restoran. Diam. Kalau lo nggak diam, kau pukul. Itu membuat anak itu menjadi anak yang diam. Anak yang membisu karena teror. Keheningan bukanlah kekuatan. Keheningan atau sikap diam ini tidak lahir dari kedamaian, melainkan ketakutan. Anak itu menjadi anak yang takut bersuara. Padahal di dalam ruangan dokter ini, Bapak, ayah kita, menunggu untuk mengutarakan perasaannya agar bisa dihibur. Tetapi karena trauma yang kita alami, kita memilih untuk memendam. Pandangan sang Bapa, Tuhan tidak mencari pertunjukan yang sopan. Dia mencari Anda. Bapa tidak terintimidasi oleh emosi kita yang mentah. Allah tidak terhina oleh kejujuranmu yang kasar. Iman yang dewasa, apa tandanya? Adalah kejujuran. Karena pada saat itulah sebenarnya kita menolak untuk menyerah kepada Allah. Meskipun keadaan tampak mustahil. Iman bukanlah berpura-pura kuat. Iman adalah keberanian untuk menjadi lemah di hadapan Yang Maha Kuasa. Bapa tersentuh oleh kepercayaanmu untuk menjadi dirimu sendiri di hadapannya. Jangan kurasi doa-doamu. Jangan edit doa-doamu. Datanglah apa adanya. Di manakah posisi kita hari ini? Apa kita berteriak dengan ratapan? Kita memberontak? Atau kita diam? Apakah kita menendang, lari menjauh, menderita dalam keheningan yang lumpuh, atau berteriak, sakit Tuhan, sakit kepada Dia yang mengasihi kita? Jujurlah, Dia mendengar kita. Terima kasih.